Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang perang Tabuk. Nah, berhasilnya Rasulullah SAW menguasai Jazirah Arabia setelah penaklukan kota Makkah dan suku-suku yang ada di dalamnya menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi kekuatan Romawi, kekuatan militer terbesar kala itu. Apalagi mereka pernah merasakan bagaimana tangguhnya pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah sebelumnya, yang meskipun kala itu pasukan kaum muslimin tidak berhasil menuntut balas secara setimpal atas terbunuhnya utusan Rasulullah SAW oleh bangsa Romawi. Namun tampak bahwa kekuatan kaum muslimin tidak boleh dianggap remeh. Apalagi sekarang kekuasaan mereka semakin besar dan pengikutnya semakin banyak. Maka sebelum terlambat dan menjalarnya kekuasaan Rasulullah SAW hingga ke daratan Romawi, Kaisar Romawi menggalang kekuatannya kembali bersama suku Arab yang masih loyal kepada mereka dari keluarga Ghassan untuk menyerbu kaum muslimin. Berita tentang persiapan kaum Romawi sayup-sayup terdengar di kalangan kaum muslimin di Madinah. Kekhawatiran menjalar di tengah masyarakat. Jika ada suara-suara yang tidak biasa terdengar, mereka segera menduga bahwa hal itu adalah serbuan kaum Romawi. Bahkan disebabkan beratnya memikirkan hal tersebut, Rasulullah sempat menjauhi istrinya selama sebulan, sehingga sebagian sahabat mengira bahwa beliau telah mentalak istri-istrinya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab suatu hari berada di rumahnya. Tiba-tiba datang seorang sahabat dari Ansor dengan tergesa-gesa menuju rumahnya seraya berkata, "Buka, buka." Umar berkata, "Apakah suku Ghassan sudah datang?" Sahabat itu berkata, "Justru lebih besar dari itu. Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya." Kaum munafik yang menyaksikan kepanikan kaum muslimin kala itu segera mengambil kesempatan untuk memenuhi dendam kesumat mereka. Mereka mendirikan markas dalam bentuk masjid yang dibangun berdasarkan kekufuran dan untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid tersebut kemudian dikenal dengan Masjid Diror, masjid yang merusak. Mereka menawarkan Rasulullah SAW untuk sholat di dalamnya. Namun Rasulullah tidak sholat di dalamnya, tapi justru sibuk menghadapi peperangan. Kepastian berita persiapan bangsa Romawi yang akan menyerbu kaum muslimin di Madinah baru didapatkan setelah ada orang pedusunan dari Syam yang datang membawa minyak zaitun ke Madinah mengabarkan bahwa Heraklius telah menyiapkan pasukan raksasa berjumlah 40.000 prajurit dan sekarang telah tiba di daerah Balqa. Kondisi semakin kritis ketika di Madinah pada saat itu sedang terjadi musim kering yang parah. Masyarakat sedang kesulitan dan sedikit persediaan, sementara itu buah-buahan sedang siap petik. Maka tentu saja mereka lebih senang berdiam menunggu hasil pertanian mereka yang siap panen. Di sisi lain, perjalanan menuju tempat pertempuran, itu daerah Tabuk, sangat jauh dan sangat sulit. Namun demikian Rasulullah SAW mengambil sikap tegas. Karena jika hal ini dibiarkan, maka kekuatan Romawi akan semakin berani dan mempengaruhi suku-suku yang selama ini sudah ditundukkan. Sehingga kejahiliaan yang telah berhasil ditaklukkan dan dapat bangkit kembali, itu artinya kemenangan yang telah diraih menjadi terancam. Menyadari hal tersebut sepenuhnya, walaupun kondisi sangat sulit, Rasulullah memutuskan untuk menghadapi pasukan Romawi di perbatasan negeri mereka dan tidak membiarkan mereka masuk ke negeri Madinah. Maka Rasulullah SAW segera mengumumkan kepada para sahabatnya, suku-suku Arab dan penduduk Makkah untuk bersiap-siap menghadapi peperangan. Karena itu, jika pada peperangan sebelumnya, biasanya Rasulullah SAW selalu menyembunyikan hasrat berperang. Namun karena bahaya besar yang mengancam dan kondisi dalam negeri yang sulit, kali ini beliau mengumumkan secara terang-terangan bahwa mereka akan menghadapi pasukan Romawi. Sehingga masalahnya menjadi jelas bagi masyarakat dan mereka segera menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Mengenai hal ini, Allah kisahkan dalam sebagian dari surat At-Taubah yang memerintahkan mereka untuk tabah dan memotivasi bertempur. Rasulullah juga menyerukan untuk bersedekah dan berinfak dengan harta yang paling bernilai di jalan Allah. Setelah mendengar seruan Rasulullah, kaum muslimin berlomba-lomba menyambutnya. Suku-suku dari pedalaman segera menuju Madinah. Tidak ada seorang pun yang rela tertinggal dalam kesempatan ini kecuali mereka yang hatinya sakit dan 3 orang yang tertinggal dan akan dikisahkan berikutnya.
Bahkan orang-orang yang tidak mampu secara material datang minta kepada Rasulullah agar diikut sertakan olehnya dalam pertempuran melawan Romawi tersebut. Namun akhirnya mereka harus bersedih karena Rasulullah menyatakan tidak ada perbekalan yang cukup untuk mereka. Hal itu Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surat Taubah yang artinya, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Kaum muslimin juga berlomba-lomba berinfak dan bersedekah. Utsman bin Affan telah menyiapkan rombongan dagang dengan 100 onta lengkap dengan muatannya dan 200 keping perak, segera menginfakkannya kepada Rasulullah, bahkan ditambah dengan 1000 dinar emas. Rasulullah membolak-balikan harta tersebut seraya bersabda, tidak ada lagi yang mencelakakan Utsman dari apa yang dia perbuat setelah hari ini. Kemudian Utsman terus bersedekah hingga mencapai 900 onta dan 100 kuda selain uang. Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan 200 keping perak. Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya, sedangkan untuk keluarganya tidak dia tinggalkan kecuali Allah dan Rasulnya. Jumlahnya 4000 dirham, dan dialah yang pertama datang membawa sedekahnya. Sedangkan Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya. Abbas bersedekah dengan harta yang banyak, demikian juga Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya datang membawa hartanya, hingga ada yang datang membawa 1 atau 2 mud, sekitar seliter atau 2 liter kurma, karena tidak dapat lagi berinfak selain itu. Kaum wanita pun tak ketinggalan, mereka berinfak dengan kalung, gelang, dan cincinnya. Tidak ada seorang pun yang menahan hartanya dan bakhil kecuali orang-orang munafik. Allah berfirman, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Quran surat At-Taubah. Setelah berbagai persiapan telah dilakukan, Rasulullah SAW memerintahkan Muhammad bin Maslamah untuk berjaga di Madinah dan menitipkan ahlu baitnya kepada Ali bin Abi Thalib. Orang-orang munafik menyindir Ali tentang hal tersebut, sehingga beliau segera menemui Rasulullah untuk ikut berperang. Tapi Rasulullah minta dia kembali seraya berkata, tidakkah kamu suka jika kedudukanmu seperti kedudukan Harun di sisi Musa, kecuali saja tidak ada nabi lagi setelahku. Pasukan kaum muslimin saat itu terdiri dari 30.000 prajurit, jumlah pasukan terbesar yang sebelumnya tidak pernah mencapai jumlah seperti itu. Nah, sehingga sekalipun kaum muslimin telah memberikan infak sebanyak-banyaknya, namun tetap tidak dapat memenuhi pasukan sebesar itu dengan layak. Bahkan pasukan mengalami kekurangannya sangat banyak dalam masalah perbekalan dan kendaraan, hingga setiap satu onta dinaiki secara bergantian oleh 18 orang. Kadang-kadang mereka harus memakan dedaunan hingga mulut-mulut mereka bengkak. Bahkan untuk mendapatkan air minum mereka menyembelih unta yang sangat sedikit jumlahnya untuk mereka ambil simpanan air di perutnya. Karena itu pasukan ini dikenal dengan istilah Jaisul Usra, pasukan yang sangat memprihatinkan. Di tengah perjalanan, tentara kaum muslimin sempat melewati bekas perkampungan kaum Samud. Ketika mereka akan mengambil air dari sumurnya, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian minum airnya dan berwudu dengannya. Adonan yang sudah kalian buat agar diberikan kepada onta, jangan ada yang dimakan sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum dari sumur yang didatangi oleh ontanya Nabi Saleh alaihissalam. Di tengah perjalanan pasukan mengalami kekurangan air. Mereka mengadu kepada Rasulullah, lalu beliau berdoa kepada Allah hingga dia menurunkan hujannya. Dengan perjalanan ini Rasulullah SAW selalu menjamak antara salat duhur dan asar, maghrib dan isya, kadang jamak takdim, kadang jamak takhir. Tibalah tentara Islam di Tabuk, lalu mereka mendirikan tenda-tenda di sana untuk menghadapi musuh. Selama menetap di sana, Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya yang berapi-api dan sangat menyentuh untuk memompa semangat prajuritnya. Beliau menyuruhkan jihad untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat dan tidak lemah walau berbekalan yang kurang. Ketika bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya mendengar kedatangan Rasulullah dan pasukannya, timbul rasa gentar pada mereka. Mereka pun tak berani maju menghadapinya, justru mereka bercerai-berai kembali ke negeri mereka masing-masing.
Hal tersebut tentu saja semakin menguatkan posisi kaum muslimin di Jazirah Arabia, baik secara politik maupun militer. Beberapa suku di perbatasan Romawi yang sebelumnya bersekutu dengan mereka datang menghampiri Rasulullah dan menyatakan keperpihakannya kepada Rasulullah dengan menyerahkan jizyah atau upeti dalam jumlah yang sangat besar. Maka dengan demikian semakin meluaslah kekuasaan Islam hingga perbatasan negeri Romawi. Tentara Islam akhirnya kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Di tengah perjalanan, ketika Rasulullah SAW berjalan agak menjauh dari rombongan, ditemani oleh Ammar bin Yakud dan Hudzaifah bin Al-Yaman. Kaum munafik yang tergabung dalam pasukan kaum muslimin dengan menutup muka mereka berusaha membunuh Rasulullah. Namun Hudzaifah bin Yaman segera menghalau mereka dengan menghujam kuda-kuda mereka sehingga mereka ketakutan dan kabur. Lalu berbaru lagi dengan pasukan inti. Rasulullah SAW menyebut nama-nama mereka kepada Hudzaifah sehingga beliau dikenal sebagai sahabat milik rahasia Rasulullah atau sahibu siri Rasulullah. Di Madinah mereka disambut gegap gempita oleh kaum muslimin. Kaum wanita dan anak menyambut suami dan sanak saudara mereka seraya bersenandung. Bulan purnama telah terbit di atas kita dari balik saniyat tilawatil wada. Kita wajib bersyukur atas seruan kepada Allah oleh penyeru yaitu Rasulnya. Rasulullah keluar dari Tabuk pada bulan Rajab dan kembali di bulan Ramadan. Keseluruhannya memakan waktu 50 hari. Di Tabuk beliau menetap selama 20 hari dan inilah peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Tabuk ketika itu kondisinya sangat sulit. Ujian dari Allah Ta'ala untuk menyeleksi kaum muslimin sebagaimana yang selalu Allah nyatakan dalam kondisi seperti ini. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini hingga dia menyisikan yang buruk itu munafik dari yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 179. Pada peperangan tersebut ada 3 golongan yang tertinggal di Madinah. 1. Kaum munafik. Setelah Rasulullah kembali, mereka datang dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, bahkan mereka bersumpah untuk itu. Rasulullah menerima alasan mereka yang tampak, sedangkan yang tersembunyi beliau serahkan kepada Allah. Kaum muslimin yang benar-benar memiliki uzur karena sakit atau lemah atau tidak memiliki perbekalan, untuk mereka Allah berfirman, tidak dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Alasan mereka diterima dan bahkan dikatakan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang ikut serta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak menempuh perjalanan dan mengarungi lembah seperti kalian, akan tetapi mereka bersama kalian karena mereka terhalang oleh uzur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walau mereka di Madinah? Ya, mereka di Madinah. Ketiga, 3 orang sahabat yang benar imannya bukan orang munafik, namun mereka juga tidak memiliki uzur. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Dengan jujur mereka mengaku kelalaiannya. Sebagai hukuman untuk mereka, Rasulullah SAW melarang para sahabat lainnya untuk berbicara dengannya. Bahkan setelah 40 hari hukuman tersebut, beliau pun melarang istri-istri mereka untuk berbicara kepadanya. Hukuman yang sangat berat mereka tanggung dan membuat hidup mereka sangat sempit. Namun akhirnya setelah 50 hari, Allah terima taubat mereka dan disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat lagi maha menyayang. Setelah perang Tabuk, kaum muslimin semakin kuat. Kini perlakuan terhadap kaum munafik tidak lagi bersifat lemah lembut. Allah memerintahkan bersikap tegas terhadap mereka. Bahkan kaum muslimin dilarang menerima sedekah dan salat bersama mereka, memohonkan ampun serta menyalatkan mayat mereka. Kemudian diperintahkan pula untuk menghancurkan masjid Dirar yang mereka bangun. Juga Allah terangkan sifat-sifat mereka yang jelas sehingga seakan-akan ayat-ayat tersebut merujuk nama satu persatu yang berada di Madinah. Setelah perang Tabuk ini pula gembong orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia.
Rasulullah SAW memintakan ampunan untuknya dan menyolatkannya. Sebelumnya Umar bin Khattab telah berusaha menghalanginya. Kemudian turun ayat Al-Quran yang membenarkan tindakan Umar tersebut. Peristiwa lainnya terjadi setelah perang Tabuk adalah terjadinya peristiwa li'an antara Umaymir dan istrinya. Dirajamnya wanita Ghamidia setelah dia mengaku berbuat zina. Namun pelaksanaannya Rasulullah SAW tunggu setelah dia selesai menyapi anaknya. Ketiga, meninggalnya putri Rasulullah, Ummu Kulsum, istri Utsman bin Affan. Dia sangat bersedih sehingga berkata kepada Utsman, seandainya aku masih memiliki putri ketiga, niscaya akan kunikahkan dia denganmu. Yang keempat, meninggalnya Raja Najasyi. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib untuknya. Nah, pada tahun yang sama, 9 Hijriah, di bulan Zulqa'dah, Rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin untuk menunaikan haji. Pada saat itu turunlah surat At-Taubah yang membatalkan semua perjanjian dengan kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar dan mengumumkan hal tersebut pada hari Nahar. Lalu Abu Bakar memerintahkan seseorang untuk mengumumkan, tidak ada lagi orang musyrik yang boleh menunaikan haji setelah tahun ini, dan tidak ada lagi yang boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Dengan demikian tamatlah sudah berhalaisme di Jazirah Arabia, tidak lagi muncul setelah tahun tersebut. Ya, itu adalah kisah tentang perang Tabuk, ya, antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.